ibadah hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, kasih anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan anugerah, memberikan perlindungan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, RT, RW, kepala desa. Engkau menyertainya, Engkau menolongnya, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini, ya Tuhan, bangsa Indonesia semakin kuat, penuh dengan damai, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara yang ada di dunia ini, demikian juga yang melanda di negara kami. Kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada kami semua, Engkau memberikan kemampuan sehingga kami dapat menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan tepat, dengan benar, sehingga kami semua diselamatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat surgawi sehingga dapat mengatasi pandemi COVID-19 yang ada di negara Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat, para sukarelawan yang berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami, sahabat kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sekarang ini terpapar oleh COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Engkau memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrismio, Ibu Swan, Ibu Patni, Ibu Tati, Bapak Hartono. Kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya, apapun yang dikerjakannya, kiranya Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, dan juga dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang masih duduk di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Engkau Tuhan kiranya berkenan memberikan kepandaian, kecerdasan, kesehatan, dan juga semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh berhasil di dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Engkau berkenan mencukupkan dan memeliharakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Mari kita. Kami bawa persembahan kami dalam bentuk uang hari ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan, menyucikannya. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan dalam kehidupan kami untuk senantiasa mengasihi, mencintai sesama kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami agar kami dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela menerima firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 18. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Tema khotbah hari ini adalah mengasihi sesama di masa sukar. Mengasihi sesama di masa sukar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama akan terasa mudah, akan terasa gampang ketika kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan. Uang kita banyak, pekerjaan kita mapan, jabatan kita juga cukup kuat.
dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi kepada sesama kita akan bertambah sulit, bertambah sukar, dan tidak mudah ketika hidup kita dalam keadaan kurang, dalam keadaan pahit, dalam keadaan krisis. Tidak mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Belum lagi ditambah dengan serangan pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan bersama-sama kurang lebih 2 tahun ini. Mengasihi sesama, memperhatikan orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, bermurah hati kepada orang lain, tentunya tidak mudah. Tentunya tidak gampang, saudaraku. Semakin sukar, semakin sukar, semakin sukar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin saya bisa memperhatikan orang lain? Bagaimana mungkin saya bisa memberi kepada orang lain? Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain ketika hidup saya sendiri dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan krisis, dalam keadaan pahit? Tidak mungkin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 18. Sehingga kita disanggupkan, kita diteguhkan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus mengasihi sesama kita meskipun kehidupan kita penuh dengan kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes mengajar kepada kita ada 4 prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga kita disanggupkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk mempraktekkan, untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Mari kita bersama-sama melihat prinsip-prinsip satu demi satu. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama diperintahkan oleh Tuhan. Mengasihi sesama kita diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau mengasihi sesama itu perintah, komando, berarti itu wajib, harus dikerjakan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen, oleh saya dan saudara. Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus melakukan apa? Melakukan untuk mengasihi sesama. Saudara yang
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sama bukan bersifat ajakan, mengasihi sama bukan bersifat himbauan ataupun pemberitahuan, tetapi mengasihi sesama itu adalah perintah dari Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran yang kedua. Status sebagai orang Kristen. Status sebagai orang Kristen. Pada saat kita bertobat, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, status kita diubahkan. Bukan lagi orang-orang dunia, bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kedagingan, tetapi orang-orang yang ada di dalam terang Kristus. Hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau orang dunia, saudara, kalau dibenci, kita wajib untuk membenci. Kalau orang dunia dipukul, harus memukul. Kalau orang dunia dimaki-maki, membalas dengan makian, itu hal yang biasa. Itu adalah hal yang lumrah, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus dan tetap mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah ada perubahan? Sudahkah ada perbedaan ketika kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru sekarang ini? Apakah ada di dalam hati kita kasih Kristus untuk mengasihi sesama kita? Prinsip kebenaran yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan tentang mengasihi sesama. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan untuk mengasihi sesama. Kita baca di dalam ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puncak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia bukan pada saat memberi makan 5.000 orang, bukan pada saat menyembuhkan orang yang sakit, bukan pada saat memberikan mata orang yang buta, tetapi puncak cinta kasih Kristus kepada umat manusia ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengatakan saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, saudaraku, berarti apapun yang Tuhan Yesus kerjakan harus kita ikut, harus kita contoh, harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Kalau Tuhan Yesus Kristus mengasihi sesama, mengasihi orang-orang banyak, bahkan orang-orang yang membenci sekalipun, tetap Tuhan Yesus kasih. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah meneladani, mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi umat manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat prinsip kebenaran yang keempat, saudara. Mengasihi sesama dalam perbuatan. Mengasihi sesama itu perlu dibuktikan. Mengasihi sesama itu perlu dipraktekkan, saudara yang kasih. Kita baca dalam ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata mengasihi sesama kita tidak cukup kita seminarkan, tidak cukup kita ceritakan, tidak cukup kita katakan, tidak cukup kita bicarakan, kita diskusikan, tidak cukup kita khotbahkan, saudara. Tetapi mengasihi sama kita itu perlu untuk kita kerjakan, perlu untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu butuh tindakan. Kasih itu butuh aksi nyata. Kasih itu perlu yang namanya eksekusi. Tentunya kita pernah mendengar dengan ungkapan dalam bahasa Jawa demikian, gajah diblangkoni, gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Artinya bisa berkhotbah tentang kasih, tetapi tidak mampu untuk melakukan kasih itu. Ini yang namanya gajah diblangkoni, saudara. Iso khotbah ora iso nglakoni. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk kita bergerak, untuk kita berdiri, untuk kita membuka hati kita. Untuk apa? Untuk mengasihi sesama kita dengan penuh cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami semua, anak-anak-Mu ini, untuk dapat meneladani cinta kasih Kristus yang sudah Engkau lakukan bagi umat manusia. Mampukan kami ya Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi sesama kami, untuk memperhatikan, untuk menolong, untuk bermurah hati kepada sesama kami, meskipun kehidupan kami pun di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus
arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Semua makhluk